Selamat sore pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatun Nisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi usulan dari anggota DPR mengenai gerbong khusus merokok yang menjadi polemik. Dalam tanggapannya, Gibran menyebut bahwa keputusan pengadaan tersebut berada di kewenangan PT KAI selaku penyedia jasa. Hal tersebut disampaikan oleh Gibran pada hari Minggu 24 Agustus lalu, kala dirinya meninjau stasiun Solo Balapan. Namun, Gibran juga memberi usulan pada PT KAI agar lebih memprioritaskan fasilitas bagi ibu menyusui serta penyandang disabilitas jika KAI masih memiliki kelonggaran keuangan. Gibran menyinggung berbagai program prioritas pemerintah di bidang kesehatan, yang mengatakan bahwa pemerintahan berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat. Di akhir, Gibran juga mengatakan pemerintah tetap menampung usulan dari anggota DPR tersebut. Namun usulan tersebut terhalang oleh aturan yang berlaku. Sebelumnya, anggota DPR Komisi 5 DPR dari fraksi PKB, Nasim Khan, mengusulkan adanya gerbong khusus area merokok di rangkaian kereta api dalam sebuah rapat Komisi 6 DPR pada Rabu 20 Agustus lalu. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke informasi internasional pemirsa. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan bahwa Gaza menghadapi ancaman krisis, tempat penampungan lebih dari 96%. Selain itu, media tersebut juga menyebut hanya ada sekitar 10.000 tenda yang masuk ke Gaza. Dalam keterangan media luar, Al Jazeera mengatakan, hal tersebut menunjukkan adanya tingkat manipulasi serta penundaan dalam menanggapi kebutuhan kemanusiaan di wilayah tersebut. Selain itu, media lokal Gaza juga mengingatkan bahwa tidak ada ruang aman dalam lokasi pengungsian tersebut. Sebab tentara Israel dikabarkan telah menguasai seluas 77% dari total wilayah Gaza. Sementara itu, rumah sakit di seluruh jalur Gaza hampir kolaps akibat menangani pasien malnutrisi yang berdatangan. Dengan banyaknya pasien-pasien dari mulai bayi hingga anak-anak, membuat unit perawatan intensif di rumah sakit penuh. Java TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Indonesia dikabarkan meraih kemenangan sebagian dalam sengketa biodiesel melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Adanya putusan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menekan UI agar mencabut bea imbalan yang membebani ekspor biodiesel asal Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam pernyataannya pada Senin 25 Agustus lalu. Ia mendesak agar UE segera mencabut bea masuk imbalan. Uang dianggap tidak sesuai dengan regulasi WTO. Sebagai tambahan informasi, Indonesia yang juga dikenal sebagai eksportir minyak sawit terbesar, mengajukan gugatan ke WTO pada tahun 2023 lalu. Dalam gugatan tersebut, Indonesia menilai kebijakan bea imbalan yang ditetapkan UE melanggar aturan perdagangan internasional. Sementara itu, meskipun kemenangan ini menjadi angin segar bagi industri sawit tanah air, namun menurut Catra The Tours selaku pejabat Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia, mengingatkan kepada Indonesia bahwa Indonesia juga berselisih dengan Belgia terkait aturan anti-deforestasi yang dapat mempengaruhi pengiriman minyak sawit. Java TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dikabarkan akan membangun sebanyak 1.100 desa nelayan di seluruh wilayah pesisir tanah air. Hal tersebut ditujukan agar produk laut Indonesia ikut serta dalam ekosistem perdagangan pangan biru dunia. Menurut keterangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BPP SDM KMP KKP, Inyoman Radiarta mengatakan, dengan proyeksi akan kenaikan penduduk dunia,
maka tingkat kebutuhan protein di dunia juga turut meningkat. Oleh karena itu, pihaknya menyebut bahwa pangan biru berperan sangat penting dalam penyediaan protein, terutama di bidang lautan. Adapun potensi pasar global tersebut nantinya akan mencapai 6,8 triliun rupiah. Untuk itu, pihaknya dikabarkan akan membangun 1.100 desa nelayan hingga tahun 2026 mendatang. Adapun sebanyak 100 desa telah dibangun tahun ini, sementara sisanya sebanyak 1.000 desa akan dibangun tahun depan. Sebelumnya, Presiden Prabowo dikabarkan mengatakan akan membangun sebanyak 1.000 desa nelayan di tanah air. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan pinjaman modal kepada para nelayan. Java TV melaporkan. Informasi selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN masih akan tetap memberikan suntikan subsidi kepada iuran mandiri BPJS yang nantinya akan disesuaikan pada tahun 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Sri dalam rapat dengan Badan Anggaran di DPR pada pekan lalu. Selain itu, Sri Mulyani menyebut keputusan pihaknya untuk menaikkan iuran BPJS juga diikuti oleh penyesuaian alokasi anggaran untuk PBI dari APBN. Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan dikabarkan akan menaikkan iuran BPJS pada tahun 2026 mendatang. Namun, Sri masih belum bisa merinci mengenai besaran kenaikan iuran BPJS yang akan dilakukan pada tahun depan nanti. Selain itu, ia juga mengatakan pembahasan yang lebih rinci mengenai skema penyesuaian iuran masih akan dilakukan oleh lembaga terkait, seperti Kementerian Kesehatan dan BPJS. Java TV melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 serta Hari Jadi Kota Kediri, pemerintah Kota Kediri menggelar lomba baris berbaris yang diikuti oleh siswa-siswi sekolah dasar sekota Kediri. Hari Selasa 26 Agustus pagi menjadi hari yang penuh dengan suasana ceria. Pasalnya, pada hari tersebut sebanyak 269 regu putra dan putri dari sekolah dasar yang tersebar di seantero Kota Tahu mengikuti kegiatan lomba baris berbaris. Acara ini tentu tidak dilaksanakan secara tiba-tiba. Acara ini merupakan salah satu cerita dari jutaan kegiatan yang menghiasi hari kelahiran Republik Indonesia, serta menjadi perayaan Hari Jadi Kota Kediri. Menurut keterangan Ardianto, selaku koordinator lapangan, mengatakan bahwa antusiasme siswa sangat besar sekali. Dikarenakan, lomba ini diikuti langsung oleh seluruh SD di Kota Kediri. Setelah sebelumnya, hanya tiap kecamatan yang menggelar lomba ini. Di akhir, Ardi berharap bahwa acara ini nantinya akan meningkatkan rasa disiplin bagi anak-anak yang mengikuti lomba. Serta dengan dilaksanakan bersamaan dengan Hari Kemerdekaan, diharapkan juga akan menjadi budaya di Kota Kediri. Pasalnya lomba ini akan dilaksanakan setiap tahun. Harapannya mungkin untuk anak-anak ya untuk meningkatkan karakter dan sebagainya. Dan tujuannya selain tadi untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia menjadi satu hal yang menjadi budaya, karena kegiatan tersebut pasti akan dilaksanakan harapannya nanti ke depan ya lebih banyak lagi pesertanya juga lebih berkontribusi dalam rangka mengikuti kegiatan. Sebagai tambahan informasi, lomba baris ini nantinya akan melewati Jalan Pahlawan Kusuma Bangsa, Jalan Airlangga, Jalan Hayam Wuruk, hingga berakhir di Balai Kota Kediri. Adapun sejumlah tamu undangan yang hadir, antara lain staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, Endang Kartikasari, Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Kantor Kemenag Azam Roni, jajaran Dinas Pendidikan, serta tamu undangan lainnya. Tim Liputan, Java TV melaporkan. Beralih ke kabar selanjutnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Jumat pekan lalu
bahwa Rusia akan mendapatkan sanksi tegas jika tidak ada kemajuan terkait dengan situasi perang Rusia-Ukraina. Ancaman tersebut kembali muncul imbas Presiden Rusia Vladimir Putin yang hingga saat ini belum menunjukkan komitmen untuk segera bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk membahas syarat perdamaian yang diajukan oleh Trump. Selain itu, Trump menyebut bahwa ada kebencian besar antara Rusia dan Ukraina dalam situasi tersebut, sehingga keduanya urung untuk segera berdamai satu sama lain. Trump lalu menyebut bahwa dalam 2 minggu ke depan, ia sudah akan memberikan keputusan atas konflik dua negara tersebut. Sementara itu, Trump sempat mengatakan bahwa ia telah mulai mengatur pembicaraan antara Putin dan Zelensky, serta mengisyaratkan adanya kemungkinan perkembangan signifikan dalam negosiasi perdamaian. Namun, hingga kini belum ada tanda-tanda bahwa Rusia berniat mengupayakan pertemuan antara Putin dan Zelensky dalam waktu dekat. Java TV melaporkan. Masih di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Jumat pekan lalu bahwa ada penyelidikan besar-besaran atas produk furnitur yang masuk ke Amerika Serikat. Hal tersebut diumumkan Trump dalam media sosialnya. Selain itu, Trump menyebut bahwa hasil penyelidikan tersebut akan diungkap selama 50 hari ke depan. Tidak hanya itu, Trump juga menyinggung produk furnitur yang datang dari luar Amerika Serikat akan dikenakan tarif yang akan ditentukan. Langkah Trump ini dinilai sebagai upayanya dalam membawa bisnis furnitur kembali ke negara bagian Carolina Utara, Carolina Selatan, Michigan, serta negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Adapun impor furnitur Amerika Serikat mencapai sekitar 26,4 miliar dolar atau senilai 428 miliar rupiah. Selain itu, sumber impor berasal dari Vietnam, China, Kanada, Meksiko, beserta Italia. Java TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Karnaval memperingati hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Desa Padaharja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, hari Minggu lalu menjadi momentum membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya anti-bullying dan anti kenakalan remaja. Karnaval di Desa Padaharja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, pada hari Minggu 24 Agustus lalu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan dan berkah silaturahmi antar warga. Acara ini juga menjadi panggung pendidikan sosial yang sangat penting, terutama dalam membangun kesadaran tentang bahaya bullying dan kenakalan remaja. Dengan mengusung tema anti-bullying, Karnaval ini menjadi simbol harapan besar untuk menciptakan desa yang rukun, damai, dan bebas dari kekerasan. Melalui karnaval ini, para peserta menyampaikan pesan kuat bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan fisik, tetapi juga tentang terbebas dari rasa takut, sakit hati, dan kekerasan dalam bentuk bullying. Dengan karnaval ini, Desa Padaharja menunjukkan komitmennya untuk menjadi desa yang aman dari kekerasan dan bullying. Melalui Satgas Anti-Bullying, desa ini berupaya untuk memberikan edukasi dan perlindungan kepada warganya, terutama anak-anak, agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Demi kerukunan, terutama yaitu kami, warga Padaharja, ada kerjasama, ada silaturahmi, dan yang lebih terpenting bisa mengisi kemerdekaan dengan cara bersemangat dan juga saling kerjasama. Ini dibarengi dengan sosialisasi stop bullying yang insya Allah nanti Padaharja aman daripada kekerasan. Karnaval di Desa Padaharja ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah komunitas dapat bersatu untuk membangun kesadaran dan menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang aman,
Desa Padaharja menunjukkan bahwa kemerdekaan sejati dapat diraih melalui upaya bersama untuk mengakhiri kekerasan dan membangun kehidupan yang lebih harmonis. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Kabar terakhir pemirsa, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Fahrur Razi, menyambut baik wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang telah disepakati pemerintah bersama dengan DPR. Hal tersebut disampaikan oleh Fahrur pada Sabtu 23 Agustus lalu. Ia menilai pembentukan tersebut akan membawa banyak kemajuan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia. Selain itu, Fahrur juga menegaskan pentingnya integrasi penuh dalam sistem tata kelola haji. Ia berpendapat, perubahan Badan Pengelolaan Haji atau BP menjadi kementerian nantinya akan memberi kewenangan yang lebih luas serta menjadikan pelayanan menjadi lebih profesional. Selanjutnya, Fahrur menambahkan integrasi kewenangan dalam satu kementerian khusus nantinya juga akan mempercepat perencanaan dan pelaksanaan haji maupun umroh, sehingga menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi dinamika di lapangan. Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukan Kementerian Haji diungkap dalam rapat panitia kerja yang merevisi Undang-Undang Haji di Komisi 8 DPR bersama pemerintah. Sementara itu, menurut pemerintah, Wakil Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menyatakan adanya penambahan pasal 21 sampai 23 dalam revisi Undang-Undang Haji yang mengatur pembentukan kementerian khusus untuk urusan haji dan umroh dapat menjadi dasar dari aturan tersebut. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup pada jumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, salam berita Nusantara.